Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bikin perbandingan ya guys ya. Perbandingan biaya ketika kita invest di saham US dengan kita invest di saham Indonesia ya guys ya. Nah, guys, Bang Omon dalam beberapa hari ini ya itu coba untuk mulai berinvestasi di saham US ya guys ya, dengan tentunya dengan metode yang sama dengan yang biasa Bang Omon lakukan, yaitu dengan swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Nah, nanti untuk saham-saham yang akan mau bagi dividen di saham US, tentunya Bang Omon akan update di channel ini ya guys ya. Makanya kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kalian subscribe dulu guys, biar ketinggalan informasi-informasi menarik seputar investasi dan saham dari Bang Omon gitu guys ya. Nah, guys, gini guys, jadi banyak orang itu mengira bahwa investasi di saham US itu sangat menguntungkan gitu loh guys ya. Tapi kita ini akan coba perbandingkan gitu guys ya, saham US dengan saham Indonesia ya guys ya. Nah guys, gua pakai untuk saham Indo itu gua pakai sampelnya itu di Stockbit dan di Mirai ya guys ya. Dimana untuk Mirai itu guys, itu biaya dari beli saham itu 0,15% ya guys ya. Untuk jual itu 0,25% ya. Nah guys, di video kali ini gue akan pakai sampel biaya yang dibebankan kepada investor dari aplikasi GoTrade ya guys ya. Nah di GoTrade ini guys, ini Bang Omon pakai aplikasinya ini ya guys ya. Di aplikasi ini guys, ini itu biayanya seperti ini guys ya. Jadi untuk trading itu 0,3% ya. Terus untuk TAF ya, trading activity fees, ini kena 0,00015 dibulatkan jadi 0,01 ya per dolar loh ya guys ya, ini dolar. Terus CAT itu 0,0002 ya dibulatkan 0,01 juga. Biaya JFX ya itu 0,05% kali jumlah total transaksi ya. Lalu ada PPN dari pemerintah itu 11% ya. Jadi biayanya banyak ya guys ya. Nah ini contohnya guys ya. Contohnya ini 0,1 saham kita beli, harga sahamnya ini 250, berarti 25 dolar ya harga sahamnya. Kalau lu beli saham 25 dolar di saham Amerika, lu akan kena biaya tradingnya itu 0,1, biaya JFX-nya 0,01, biaya PPN itu 0,01, biaya CAT itu 0,01. Jadi total biaya lu itu 0,13 dolar ya guys ya. Jadi total yang lu bayar itu 0,25,13. Ini untuk transaksi belinya. Lu nanti untuk jualnya lu kena lagi guys, kena biaya trading ya, terus biaya JFX, PPN juga ya, terus TAF, terus CAT, jadi kena biaya 0,14 dolar ya untuk transaksi jualnya ya. Gitu. Jadi lumayan nih guys ya. Nah, kita perbandingkan sekarang guys dengan saham Indonesia ya guys ya. Nah, kalau saham Indonesia itu lu beli kena 0,15, lu jual kena 0,25. Jadi total kalau lu beli saham senilai 25 dolar, gua sengaja pakai, meskipun Indonesia gua pakai perbandingan dolar supaya jelas gitu loh guys ya, supaya jelas perbandingannya gitu loh guys ya. Lu akan kena biaya 25 dolar itu 0,1 gitu loh guys ya. Nah, ini kalau kita rupiahkan ini seperti ini guys ya. Ini ya, ini kali 16 dolar. 16.300 ya. Nah, kalau ini saham Indonesia itu ya guys ya, saham Indo, lu tuh cuman kena 1.630 untuk transaksi 25 dolar. 25 dolar itu kalau kita kalikan kursnya itu 400.000 ya. Jadi 407.000 ini lu itu kena biayanya 1.600 kalau di saham Indo. Sekarang kita saham US ya. Itu lu guys, lu kena segini guys ya, kali 16.300 juga. Nah, kena 4.000. Jadi per 400.000 ya,
per 400.000 itu lu kena 4.400 untuk saham US, untuk saham Indo lu kena 1.630 gitu loh guys ya. Jadi secara biaya jual beli tentunya lebih menguntungkan saham Indo ya guys ya. Nah guys, untuk selanjutnya untuk dividen guys, di Indo itu guys dividennya itu zero taxes ya, alias bebas pajak ya selama diinvestasikan kembali ya. Jadi ketika kalian terima dividen 1 juta yaitu utuh kalian terima. Nah kalau dividen dari US itu kena pajak 15% yang langsung dipotong gitu loh guys ya. Jadi lo terimanya itu langsung dipotong duluan gitu guys ya. Jadi terimanya itu kalau misalnya lo sejuta dapat dividen sejuta ya. Kalau saham Indo itu dapat utuh ya, sejuta ya sejuta gitu loh guys ya. Kalau di saham US guys, lu sejuta berarti lu cuman dapat 850.000 ya, di 150.000-nya itu dipotong untuk pajak US ya. Jadi memang secara biaya guys ya, secara biaya tentunya jauh sekali guys ya. Tentunya saham-saham Indo ini jauh lebih menguntungkan secara biaya ya guys ya. Nah, terus buat apa gitu guys? Oh iya, satu lagi guys, sorry lupa guys. Jadi di saham US itu nanti lu akan kena yang namanya ini ya guys ya, selisih kurs ya guys ya, selisih kurs. Nah, selisih kurs ini gimana ya? Selisih kurs ini seperti ini guys ya, contohnya ya. Ini di GoTrade itu contohnya seperti ini ya. Jadi lu itu nah ini guys ya. Jadi dia itu jual ke lu ya. Kalau lu beli dolar itu dihargai 15.000. Nanti lu ketika lu pengen narik ke rupiah itu dihargai belinya di 14.800 gitu loh guys ya. Jadi selisih 200 rupiah per lembar per dolar gitu guys ya. Jadi secara otomatis lu membayar biaya lagi yaitu biaya kurs, biaya selisih kurs. Kena lagi guys 200 per dolar gitu loh guys ya. Kena lagi 200 per dolar, nanti ketika lu keuntungannya itu lu tarik, lu kena lagi selisih kurs 200 per dolar ya. Jadi biayanya itu banyak banget ya guys ya kalau kita pakai investasi atau trading di saham-saham US gitu loh guys ya. Ya, jadi ya kalian pertimbangkan lagi lah guys ya. Tetapi Bang Omon tetap coba lanjutin ya dengan porsi yang tentunya kecil aja di saham-saham US gitu guys ya, untuk diversifikasi aja gitu guys ya. Tapi buat lo yang mau masuk ke saham US ya, lo informasi ini mungkin cukup berguna gitu loh guys ya buat lo gitu guys ya, buat lo bahan pertimbangkan gitu guys, yang tidak seindah yang dibayangkan gitu guys ya. Tapi memang mungkin saham-saham US cukup menarik gitu guys, karena memang produknya ini mendunia semua gitu guys ya, rata-rata gitu guys ya. Produk-produk perusahaannya ini menguasai pasar seluruh dunia gitu guys ya. Tapi ya ini biayanya lo harus perhatikan seperti itu. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.